Pemberhentian Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK memantik reaksi Presiden Joko Widodo dan Kapolri. Presiden ingatkan agar mutasi tidak membuat kegaduhan, sementara Kapolri menyebut bahwa masalah yang dihadapi Brigjen Endar adalah urusan internal KPK. Polemik mencuat setelah Brigjen Polisi Endar Priantoro diberhentikan sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas keputusan itu, Brigjen Pol Endar melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa ke Dewan Pengawas. Endar juga mengklaim ada perintah Kapolri agar dirinya tetap bertugas di KPK. Laporan pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK, bukan oleh Sekretaris Jenderal KPK dan salah satu pimpinan KPK terkait dengan penerbitan surat keputusan pemberhentian dan hormat atas nama saya sebagai Direktur Penyelidikan KPK serta terbitnya surat penghadapan dari KPK kepada Polri terkait dengan penghentian itu. Saya datang ke sini atas perintah Bapak Kapolri yang memerintahkan saya untuk tetap melaksanakan tugas di KPK berdasarkan surat perintah tugas yang baru tertanggal 29 Maret yang lalu. Kenapa saya melapor ke sini? Saya ingin mencari pihak yang independen. Saya akan menguji apakah betul keputusan itu sesuai dengan kode etik yang berlaku di lingkungan KPK. Sementara itu, menurut KPK, keputusan diambil berdasarkan rapat pimpinan, sebab tidak ada surat usulan perpanjangan untuk Brigjen Endar. Berdasarkan keputusan dari Rapim, rapat pimpinan di KPK, memberhentikan dengan hormat, ya, Pak Direktur Lidik ini karena memang per 31 telah selesai, gitu Mas. Masa tugasnya dan belum ada perpanjangan ya, atau tidak ada perpanjangan, tidak ada permintaan perpanjangan kepada pihak Polri kan begitu. Yang ada memang betul surat untuk pembinaan karir ya, untuk promosi ke sana bersama dengan Pak Deputi Penindakan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa persoalan Brigjen Endar adalah urusan internal KPK. Karena ini masalah persoalan internal di KPK yang saat ini sedang diselesaikan di Dewas, ya kita tunggu saja. Yang jelas kami dalam posisi yang waktu itu tentunya pernah mengirim surat untuk perpanjangan Pak Endar, demikian itu kita akan lihat. Tarik ulur KPK dan Polri soal posisi Brigjen Endar turut memetik reaksi Presiden Joko Widodo. Jokowi menyebut mekanisme mutasi pejabat jangan membuat kegaduhan. Di setiap institusi, kita harus tahu ya, di setiap institusi itu ada mekanismenya. Ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya kok. Dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa. Ya. Beda versi soal surat usulan perpanjangan jabatan di KPK masih alot. Apakah Brigjen Endar tetap dikembalikan ke Korps Bayangkara? Atau laporan ke Dewan Pengawas ditindaklanjuti KPK? Tim TV One mengabarkan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Kami akan langsung bergabung bersama dengan Direktur Penyelidikan KPK yang saat ini statusnya sementara masih mantan ya saya, Brigjen Pol Endar Priantoro. Ya, selamat sore Pak Endar Priantoro. Selamat sore Mbak. Ya, Pak, ini kan jadi masa tugas Bapak di KPK itu tidak diperpanjang oleh KPK, tapi dari Polri mengatakan Bapak bertugas di KPK-nya dilanjutkan saja begitu. Apa sebetulnya yang terjadi, Pak? Mungkin di kesempatan ini saya menjelaskan sekali lagi kepada publik
apa yang sebenarnya terjadi berkaitan dengan kejadian ini. Yang pertama, bahwa KPK per tanggal 30, pimpinan KPK membuat surat penghadapan saya ke Polri kembali. Kemudian tanggal 31, KPK membuat atau menetapkan surat keputusan Sekjen tentang pemberhentian dan hormat saya sebagai pegawai KPK atau sebagai direktur penyelidikan KPK. Tetapi sebelum itu pada tanggal 29 Maret 2023, Bapak Kapolri sudah mengirimkan surat jawaban atas usulan promosi. Jadi sebelumnya itu Pak pimpinan KPK mengajukan surat usulan promosi kami berdua antara saya dengan Pak Karyoto waktu itu tertanggal 11 November 2021 dan direalisasi kemarin pada tanggal sebelum tanggal 29 di mana Pak Karyoto ditunjuk sebagai Kapolda Polda Metro Jaya, tetapi saya memang masih dipertahankan atau diperpanjang di KPK karena memang rumpun jabatan ataupun ruang jabatan yang disediakan untuk kepentingan saya masih belum ada sehingga masih diperpanjang. Nah, ini permasalahannya. Di satu sisi bahwa perpanjangan tugas saya periode tahun ini kan berakhir tanggal 31, tetapi sebelumnya tanggal 29 Pak Kapolri sudah memperpanjang. Nah, tetapi tanggal 31 dan tanggal 30 itu ada surat penghadapan saya dan surat keputusan pemberhentian dengan hormat saya sebagai direktur penyidikan. Ini permasalahannya adalah di sini. Satu sisi saya sebagai anggota Polri yang menerima tugas dari Pak Kapolri tentunya akan tetap melaksanakan tugas bagaimana diemban saya dari Bapak Kapolri. Itu yang akan saya lakukan sampai dengan saat ini. Sambil berjalan saya akan melakukan tentunya proses hukum sebagaimana yang ada dalam rangka mencari kepastian dari kedua hal tersebut. Pak Endar, tapi penjelasan dari KPK menyatakan bahwa sebenarnya ini diambil berdasarkan rapat pimpinan KPK mengenai masa tugas Anda 31 Maret itu sudah habis, Pak Endar. Lalu kenapa Anda langsung melaporkan Ketua KPK dan juga Sekjennya ke Dewan Pengawas? Alasannya apa, Pak? Alasan saya begini. Yang pertama kan memang sudah didahului ada surat perpanjangan dari Bapak Kapolri. Kemudian saya juga menerima surat penghentian, SK penghentian dari Sekjen nomor 152. Di sini kami melihat pertimbangan-pertimbangan dan lain-lain di sini tidak ada yang menjelaskan tentang latar belakang saya sehingga saya diberhentikan. Sementara aturan-aturan yang berlaku di lingkungan KPK tidak seperti itu. Ada beberapa dasar aturan yang harus ditaati oleh KPK dalam rangka mengembalikan pegawai negeri yang dikerjakan di sana untuk dikembalikan kepada instansi asal. Nah, saya nggak melihat ini menjadi dasar atas keputusan SK ini. Adapun rapat pimpinan yang mengatakan bahwa saya harus diberhentikan dengan hormat di sini, saya juga tidak melihat di sini apa di SK ini. Dan saya tidak menerima penjelasan itu. Ini yang menjadi permasalahannya sampai dengan hari ini pun saya tidak tahu. Karena saya tidak melihat di SK ini pertimbangannya apa dan lain-lain. Gitu. Kalau kita lihat kan prestasi Pak Endar cukup luar biasa ya selama mengabdi di KPK, begitu banyak sekali mulai dari OTT, kemudian juga banyak kasus-kasus lainnya yang Bapak berhasil begitu di atas kepemimpinan Bapak selama di KPK. Nah, kemudian Bapak tidak diperpanjang begitu alasannya meskipun diberhentikan secara dengan hormat. Apakah mungkin ada dugaan hal lain yang membuat Bapak tidak diperpanjang? Kalau saya nggak bisa menjawab ini, Mbak. Kalau dalam hal pekerjaan, tentunya saya punya kewajiban untuk melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Dengan berbagai hal, tentunya ada yang berhasil, ada yang kurang, dan lain-lain. Kalaupun misalnya ada hal-hal lain, tentunya yang mengeluarkan surat keputusan nilai yang harus ditanya, Mbak. Saya sendiri nggak tahu. Sampai dengan hari ini saya tidak menerima penjelasan yang tegas. Makanya saya ingin mendapatkan penjelasan itu melalui upaya Dewas ataupun nanti PT UN yang saya ajukan minggu depan.
Pak Endar, ada juga pihak yang mengaitkan ini Pak. Ini yang saat ini sedang menyebar dan patut Anda jawab. Ada yang mengaitkan dengan perbedaan pendapat dalam gelar perkara atau expose dalam sebuah kasus yang jadi sorotan publik. Anda kabarnya tidak mau menaikkan status kasus tersebut atau malah sebaliknya Pak Endar. Ini kasus apa sebenarnya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Saya sampaikan di sini sebenarnya bahwa perbedaan pendapat antara kami dalam forum expose itu hal yang biasa terjadi. Karena masing-masing pihak tentunya akan melihat dari perspektif masing-masing. Tidak hanya di kasus Formula E yang selama ini menjadi perbincangan, di kasus-kasus lain juga banyak sekali menjadi perbincangan. Bagaimana pendapat kami di tingkat Direktorat Penyelidikan, bagaimana penyidik, bagaimana penuntut umum, pimpinan. Nah, perbedaan pendapat itu justru akan memperkaya hasanah dan bahkan ujungnya justru akan menghasilkan yang sempurna apa itu hasil penyidikan kita sehingga kedepannya bisa lebih baik. Saya rasa perbedaan pendapat hal yang biasa di forum expose dan setelah diputuskan ya sudah, artinya itu menjadi keputusan kita semuanya. Jadi tidak ada yang mendasar perbedaan pendapat itu menjadi alasan bahwa ini menjadi bermasalah. Tidak juga seperti itu. Pak, tapi kan disebutkan bahwa ini adalah urusan internal dari KPK dan juga mendapatkan perhatian dari Presiden. Nah, ini kan tentunya publik juga bertanya-tanya, urusan internalnya ini seperti apa? Tidak mungkin kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba tidak diperpanjang, sudah sempat keluar suratnya, kemudian dicabut lagi dan dinyatakan tidak diperpanjang, Pak. Urusan internalnya apa, Pak? Kalau dari Bapak kan berada di sana, di dalam sana cukup lama begitu, Pak? Ya, kalau urusan internalnya sendiri tentunya saya sendiri tidak pernah bermasalah dengan pimpinan, tidak bermasalah dengan teman-teman yang ada di KPK, karena juga saya di KPK kan dulu pernah saya sebagai Kasatgas ya, awal-awal di KPK. Ini saya kesempatan yang kedua mengabdi di KPK. Ini sudah 3 tahun dulu, 6 tahunan lebih. Saya rasa saya tidak ada hal yang menjadi masalah hubungan dan lain-lain. Kalau kemudian ada orang yang merasa bermasalah, ya mungkin saya nggak bisa menjawab di sini, Mbak. Baik, Pak Endar tadi sempat menyebutkan kasus Pak ya, Formula E. Ya. Apakah Pak Endar merasa ketika kerja untuk mengusut tuntas kasus ini ada hambatan di internal? Sehingga terjadi friksi, mungkin gesekan yang orang luar, eksternal tidak tahu sama sekali, dan akhirnya masa jabatan Bapak tidak diperpanjang. Itu pertanyaan kami, Pak. Begini, Mas, kasus penyelidikan itu kan sifatnya tertutup, artinya lebih banyak kepada internal kita. Di dalam proses menaikkan status ke penyidikan, tentunya ada beberapa kriteria yang harus disepakati bersama. Karena naik penyidikan itu harus misalnya di permulaannya cukup, memiliki satu peristiwa pidana, alat bukti seperti apa, dan lain-lain. Nah, hal-hal itulah yang biasanya seringkali menjadi bahan diskusi di kita. Kalau saat ini sudah merasa cukup, ya kita sudah cukup. Gitu. Nah, kalau misalnya belum cukup, biasanya kan ada rekomendasi dan lain-lain. Nah, sampai dengan hari ini, kalau bicara Formula E memang masih ada proses. Jadi belum selesai ini kasus ini karena memang masih banyak hal-hal yang akan kita lakukan lagi. Oke. Pak, sebelumnya atasan Bapak atas nama Irjen Karyoto juga dikembalikan. Terkait juga katanya dengan kasus Formula E yang tadi baru ditanyakan oleh Andro. Apa benar demikian, Pak? Nah, ini saya nggak tahu ya. Nggak tahu apakah terkait. Pada saat kita nggak mau mengaitkan ini kepada kasus Formula E, Pak. Tapi memang usulan Pak Firly kepada Kapolri tertanggal berapa itu 11 November kalau tidak salah, memang kami berdua. Waktu itu bahasanya adalah kita dipromosikan. Kalau hubungan dengan kasus yang lain, ya kami nggak tahu. Baik, saat ini kan sedang menunggu keputusan di Dewan Pengawas, Pak Endar. Presiden mengatakan mutasi pejabat ini jangan membuat kegaduhan. Kapolri sudah menyerahkan sepenuhnya ke internal KPK. Lantas langkah apa yang akan Pak Endar ambil? Apakah menerima apapun itu keputusannya atau ada upaya ekstra lain, Pak? Ya, saya tentunya sebagai warga negara yang taat atas hukum, Mas ya. Makanya saya mengambil langkah upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang ada. Di lingkungan KPK berlaku tentang peraturan kode etik KPK. Nah, kami melihat di sini ada beberapa indikasi
terkait dengan penyalahgunaan atau pelanggaran kode etik dalam proses. Sehingga ada terbitlah keputusan sekjen tadi. Makanya kita uji dari sisi kode etiknya. Nah, dari sisi yang lain, kami kan juga ingin menguji surat keputusan ini sah atau tidak. Makanya kami akan mencoba mengajukan ini melalui mekanisme pengadilan tata usaha negara. Saat ini kami sedang mempersiapkan itu. Jadi kami juga tidak akan membuat gaduh. Kami ingin proses hukum berjalan dan semoga apapun hasilnya saya akan hormati. Seandainya memang dari PT UN menyatakan oh ini sudah sah, saya akan ikutin perintah itu dan memang putusan pengadilan memang seperti itu. Seandainya pun misalnya dari Dewas dengan mekanisme yang ada memutus bahwa tidak ada pelanggaran kode etik misalnya, ya kami akan dengan hormat taat hukum, saya akan menyikapinya dengan bijak tentunya. Tapi tentunya saya juga berharap proses peradilan tata usaha negara dan proses pemeriksaan di Dewas ya bisa objektif dan lain sehingga bisa mengakomodir dan menjelaskan yang sebenarnya. Intinya kan seperti itu saja buat saya. Terima kasih. Pak, kalau seandainya memang setelah melalui proses ke Dewas, kemudian ternyata KPK betul-betul tidak menerima Bapak lagi dengan sejumlah prestasi Bapak yang sudah kami baca di sejumlah media, begitu Pak, apa yang akan Bapak lakukan? Apakah akan tetap bertahan di sana atau lebih baik kembali saja ke Korps Bayangkara, Pak? Atau kalau setidaknya kenapa Bapak harus terus bertahan di KPK sehingga Bapak mau mengajukan ini ke Dewas? Begini Mbak, saya sebagai insan prajurit Polri yang diperintah atau ditugaskan oleh pimpinan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mempunyai hak atas tentunya seperti tadi misalnya keadilan, transparansi dan lain-lain. Dan di satu sisi saat ini saya sedang mencoba mencari keadilan atas adanya SK tersebut. Apapun hasilnya tentunya nanti kita lihat nanti. Ketika kemudian misalnya pengadilan menentukan lain dari harapan saya, ya saya akan taat. Dan saya akan lapor kembali kepada Pak Kapolri. Karena saya kan ditugaskan oleh beliau. Kira-kira seperti itu saja. Dari sederhananya saya saat ini sedang menguji apakah SK pemberhentian saya itu sesuai dengan aturan atau tidak. Okay. Kalau memang tidak ada, tentang kalau naik ke depan hasilnya sesuai dengan aturan, ya sudah saya ikuti. Okay. Artinya jawab pertanyaan saya sudah terjawab. Kalau misalnya memang ternyata aturannya berdasarkan pemeriksaan memang dilanggar oleh pimpinan, ya saya mohon kita juga bijak. Perbaiki itu, kembalikan kepada aturan yang ada. Nah kembalikan kepada Bapak pimpinan kami, Pak Kapolri ataupun Pak dari pimpinan KPK. Apakah melanjutkan saya di situ atau tidak, ya kami sebagai prajurit Polri siap ditebakkan di mana saja. Baik. Jadi ini sebenarnya bukan bentuk perlawanan Bapak kepada Ketua KPK Firly Bahuri ya Pak ya. Tapi Bapak ikut akan aturan sebenarnya. Pasal-pasal yang nanti digunakan dalam SK tersebut sebenarnya yang sah yang mana? Ya seperti itu. Secara pribadi kan saya bicara seperti itu tadi. Jadi nggak ada lagi urusan pribadi dan lain-lain. Kalaupun misalnya ada laporan dan lain-lain, bukan sifatnya untuk pribadi. Saya taat kepada aturan saja. Ada aturan yang mungkin menurut saya kalau dilanggar, ya kami laporkan. Ada aturan yang kalau tidak sesuai, itu saja sederhananya. Baik, terima kasih Brigjen Pol Endar Prianto atas waktunya berbincang bersama kami. Terima kasih.